Baik, selamat siang semuanya ya. Yang menjadi topik kita di pertemuan ke-11 mengenai hukum ketenagakerjaan. Nah, kalau kita bicara hukum ketenagakerjaan ini, tentunya ini sangat berkaitan dengan industri. Ada buruh di sana, ada pekerja, ada pengusaha. Dan tentunya melibatkan pemerintah juga sebagai pihak yang membuat kebijakan, regulasi, kemudian pihak yang menjadi salah satu yang punya kepentingan agar suasana di suasana pekerjaan khususnya ini bisa berlangsung dengan kondusif. Dan kalau kita bicara hukum ketenagakerjaan ini, ya, materi kita ini rujukannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Jadi nanti kita akan membahas hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. Tentunya ini semua sudah disepakati bersama dan mesti dijalankan. Nah, tentunya ketika seseorang dipekerjakan di suatu perusahaan, dia akan menandatangani yang namanya kontrak kerja. Jadi nanti di sana memang diuraikan lebih detail lagi apa hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Nah, sebelum kita memulai membahas ini, perlu juga kita mengetahui kira-kira apa sih sebenarnya definisi dari ketenagakerjaan, kemudian tenaga kerja, kemudian pekerja atau buruh. Ya. Nah, di sini menurut undang-undang tadi dan definisi juga ya yang dikemukakan oleh para ahli nanti, dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama dia bekerja di suatu instansi, dan sesudah masa kerjanya bagaimana. Jadi ini semua diatur. Ya, jadi bukan hanya ketika sang pekerja itu melakukan aktivitas di suatu instansi. Jauh sebelum dia bekerja sudah dibuat sedemikian rupa aturannya. Bahkan setelah dia misalnya resign atau pensiun atau bahkan di PHK, ada juga ketentuannya. Kemudian, tenaga kerja merupakan orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Jadi memang tenaga kerja ini orang-orang tertentu yang memang cakap dalam hal atau bidang tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dia nanti akan memberikan sesuatu ya jasanya yang dia miliki, baik keahlian yang sifatnya hard skill maupun soft skill. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, itulah tenaga kerja. Kemudian pekerja ataupun buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, misalnya selain misalnya imbalan dalam bentuk upah ya, misalnya sekian 1 juta misalnya, ada juga misalnya imbalan lain. Imbalan lain ini misalnya fasilitas ya, tempat tinggal atau mes atau fasilitas kendaraan dan sebagainya. Tentunya ini semua dalam rangka menunjang pekerjaan ataupun aktivitas dari pekerja maupun untuk membiayai kehidupan sehari-hari dari pekerja tersebut. Nah, di hukum ketenagakerjaan ini kita mengenal setidaknya 3 yang punya kepentingan di sini. Ya, pertama ada pemerintah tentunya sebagai pembuat regulasi atau regulator. Ya, dia nanti yang akan menjadi salah satu kunci agar suasana di dunia kerja ini berlangsung kondusif. Hak dan kewajiban para pihak ini semuanya terpenuhi dan memastikan iklim usaha
di suatu wilayah bahkan negara itu terjamin. Nah, itu ranahnya dari pemerintah. Kemudian ada pengusaha di sini tentunya sebagai pemberi kerja, sebagai investor, ya, sebagai pihak yang punya modal yang akan mempekerjakan karyawan, tenaga kerja, pekerja dan apapun istilahnya. Nah, pengusaha ini selain punya tanggung jawab untuk memastikan agar pekerjanya itu semua terpenuhi kebutuhannya, yang terutama adalah kalau kita lihat di sebelumnya, pengusaha dalam hal ini perusahaan, ya, dalam melakukan aktivitas harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, harus memenuhi aturan yang sudah berlaku, termasuk misalnya izin-izin khusus. Bila suatu perusahaan yang memiliki badan hukum, ya, melakukan aktivitas usaha dalam bidang yang spesifik. Nah, kemudian tanggung jawab perusahaan juga tentunya memastikan kualitas produk maupun jasa yang mereka tawarkan ke konsumen itu sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan standar. Harus memastikan mampu meningkatkan kualitas hidup dari konsumen. Nah, itulah salah satu tanggung jawab dari pengusaha. Kemudian di sini juga ada yang namanya pekerja. Nah, tentunya pekerja di sini ya harus memastikan diri mengikuti semua ketentuan yang berlaku yang sudah disepakati sebelumnya antara perusahaan dengan pihak pekerja. Kemudian pekerja juga perlu dilindungi, ada aturannya dalam melakukan aktivitas. Ya, misalnya dari jam 9 sampai jam 17 sore. Nah, bagaimana? Ya, dia harus bertanggung jawab penuh. Kemudian di sana juga punya hak. Tentunya dia menerima upah. Kemudian nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya apa saja hak-hak pekerja yang mesti dipenuhi oleh perusahaan. Jadi singkatnya, ketiga elemen di sini, baik pemerintah, pengusaha, pekerja, ini sebenarnya saling berkaitan, saling membutuhkan. Kalau kita lihat di sini garis-garisnya ini, ya, garis panahnya itu saling, ya, ada yang mengarah ke pemerintah misalnya, kemudian dari pemerintah mengarah ke pengusaha, kemudian pengusaha sebaliknya mengarah ke pemerintah, pemerintah juga mengarah ke pekerja dan sebaliknya. Nah, ini jelas untuk memenuhi amanat Pancasila dan Undang-Undang 45. Karena kalau kita bicara pekerja, pengusaha, pemerintah ini juga semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, ya, agar memastikan nanti semua kebutuhan, semua keamanan, semua kenyamanan, semua hal, ya, akan terpenuhi, terakomodir. Nah, kemudian menurut para ahli ada beberapa definisi dari hukum ketenagakerjaan. Nah, menurut Dr. E. Utrecht, ya, dia mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan itu merupakan himpunan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja tentunya, dan penyelesaian perselisihan antara buruh atau pekerja dengan majikannya, dalam hal ini perusahaan. Bagaimana misalnya menyelesaikan ketika ada suatu perselisihan yang tidak mungkin atau susah diselesaikan secara internal dalam perusahaan. Kemudian definisi hukum ketenagakerjaan menurut M.G. Liebenberg, ya, dia mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan itu merupakan ataupun sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, ya, tentunya hubungan kerja seperti yang dikatakan Utrecht tadi, ya, antara pekerja dan pengusaha. Dan di sini dikatakan di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan. Jadi ada manajemen tertinggi dari perusahaan tersebut. Nah, tentunya manajemen tertinggi ini akan memberikan perintah, instruksi kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang
tentunya dibutuhkan oleh perusahaan. Dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Nah, itulah definisi dari M.G. Liebenberg. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa definisi dari ketenagakerjaan menurut para ahli di atas, kemudian ada juga definisi secara bebas ya. Di sini kita misalnya melihat ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja. Tadi sudah diuraikan sebelumnya ya. Kemudian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, kemudian di sini ada pekerja ataupun buruh. Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian pemberi kerja adalah orang perorangan, ya, pengusaha, badan hukum. Badan hukum di sini menurut undang-undang kita, ya, badan hukum adalah hanya dua, perseroan terbatas, baik dia sifatnya perorangan maupun sudah terbuka, dan yayasan. Nah, di sini ada badan hukum, ada dua itu. Ataupun badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, tentunya kalau kita lihat ya, upah ataupun kalau misalnya dia sifatnya pekerjaannya profesional, ya misalnya kami lah, misalnya guru, dosen dan sebagainya. Nah, tentunya di tiap wilayah, di tiap provinsi, kabupaten, kota punya yang namanya standar UMR, upah minimum regional. Ya, kalau misalnya di Jakarta UMR-nya sekarang sudah kurang lebih 4 juta per bulan. Nah, kita bayangkan 4 juta per bulan. Sementara kalau kita bandingkan dengan PNS ya di daerah kita di sini misalnya, ya mungkin ada yang di bawah 4 juta, ada juga yang di atas itu. Kemudian kalau di daerah kita sendiri misalnya, saya lihat saya belum menemukan ya, atau mungkin kalau ada yang tahu silahkan diupdate ya. UMR-nya itu belum ada ketentuannya. Kalau kita lihat di provinsi, level provinsi, UMR-nya itu kalau tidak salah 2,5 jutaan. Jadi agak berbeda dengan wilayah di Jakarta atau di Pulau Jawa secara umum. Nah, hal ini tentunya banyak indikator ketika upah minimum regional atau UMR ini ditentukan. Tentunya akan melibatkan para pengusaha, pemerintah, kemudian buruh atau pekerja yang diwakili oleh organisasi buruh atau lainnya itu. Tentunya mereka akan melihat semua komponen-komponen itu nanti. Nah, mereka nanti akan menyepakati kira-kira UMR yang berlaku di wilayah tersebut berapa. Kemudian, kalau kita bicara hukum ketenagakerjaan ini, ada landasan hukumnya. Ya, pertama landasannya adalah Pancasila. Tadi di atas ya sudah diuraikan, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kita ya tahun 45. Kemudian asasnya, asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Jadi baik pusat maupun daerah perlu melakukan suatu koordinasi untuk memastikan semua hak dan kewajiban masing-masing pihak ini terpenuhi. Kemudian di sana juga ada prinsip keadilan, kesetaraan, tidak ada diskriminasi, tidak ada eksplorasi yang berlebihan. Termasuk misalnya seperti apa ketentuan untuk memastikan kesejahteraan dari pekerja tersebut. Kemudian tujuan ketika adanya hukum ketenagakerjaan adalah tidak lain, tidak bukan ya, untuk mengimplementasikan yang namanya keadilan sosial. Nah, kalau di kita ini kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau hukum ketenagakerjaan ini keadilan sosial khususnya dalam perburuhan ya dan pelaksanaannya. Dan ini mesti diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh ataupun pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau perusahaan.
Nah, ini memastikan jangan sampai pekerja itu dieksplorasi secara berlebihan. Ya. Sesuai, semuanya sudah ada ketentuannya. Ada hari liburnya, ada hari perayaan hari raya. Kalau misalnya buruhnya atau pekerjanya menikah, mesti diberikan izin. Kalau tidak diberikan izin, tentunya pengusaha akan kena teguran. Yang menegur siapa? Pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian tentunya kita harus menyadari bahwa baik pengusaha maupun pekerja ini punya hak dan kewajiban. Ya. Nah, ini hak dan kewajiban ini sudah jelas ya diatur dalam undang-undang kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan kerja bersama. Di sini ada peraturan perusahaan. Tentunya peraturan perusahaan ini tidak boleh keluar dari koridor hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, disepakati sebelumnya antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja atau buruh. Kemudian di sini ada juga ya tadi ya peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja. Nah, kalau kita bekerja di suatu instansi, apalagi yang sifatnya formal, tentunya ada yang namanya perjanjian kerja. Nah, semuanya di sana diuraikan dengan jelas. Aturannya, ketentuannya, haknya apa, kewajibannya apa. Nah, ketika itu dilanggar, tentunya nanti ada pihak yang akan diberikan sanksi. Kemudian, dalam pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan, semuanya di sini ya diuraikan bahwa ketika kita bicara kesepakatan ini ya harus ada yang namanya nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya apa saja. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan izin-izin ya yang mesti dilengkapi oleh perusahaan ketika dia akan beroperasi. Kemudian di sini juga nanti ketika ada perjanjian kerja atau kontrak kerja atau apapun istilahnya harus menguraikan misalnya jenis kelaminnya, umurnya, tanggal berapa misalnya lahirnya, kemudian alamat pekerja terakhir di mana, kemudian jabatan ataupun jenis pekerjaannya seperti apa, tempat pekerjaannya, ini juga penting. Jangan sampai ketika direkrut oleh perusahaan, misalnya pekerja itu melamarnya dan membayangkan akan bekerja di suatu wilayah. Dalam hal ini misalnya di wilayah perkotaan. Namun ketika sudah diterima dan sah sebagai pekerja di suatu perusahaan dan sudah terikat dengan kontrak, ternyata pekerja tersebut dikirim ke pelosok. Ya, nah tentunya ini tidak adil, akan mencederai kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pasti nanti akan ada yang dirugikan. Nah, ini tidak boleh terjadi, harus jelas diuraikan di mana sebenarnya nanti pekerja itu akan ditempatkan. Karena ini juga nanti akan berhubungan dengan yang namanya upah. Tiap wilayah tadi kan seperti yang saya uraikan berbeda-beda upahnya. Nah, kalau misalnya upahnya tiba-tiba disepakati 2 jutaan, kemudian dikirim ke wilayah tertentu yang UMR-nya 5 jutaan, nah bagaimana itu? Nah, makanya harus jelas. Kemudian besarnya upah dan cara pembayarannya. Apakah cash atau bagaimana? Berapa besarnya? Nah, ini semuanya juga harus diuraikan. Kemudian syarat-syarat kerja ya yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Kemudian tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Ya, harus juga dijelaskan. Kemudian tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Kemudian perjanjian kerja itu ada perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian ada perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu. Nah, semuanya juga harus diuraikan di
kontrak pekerjaan yang disepakati antara buruh atau pekerja maupun perusahaan. Ini ada perjanjian kerja yang tentunya akan melibatkan para pihak, dalam hal ini perusahaan ataupun pengusaha, dan ada juga pekerja. Nah, di sini ada yang namanya kesepakatan ya. Nah, tentunya ada dasarnya ketika kedua belah pihak ini melakukan atau membuat suatu perjanjian kerja. Ya, di sini mesti ada yang namanya kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kedua belah pihak itu baik sebagai perusahaan yang berbadan hukum maupun non-badan hukum ya harus punya kemampuan dalam hal nanti memenuhi ketentuan yang sudah disepakati bersama. Kemudian perlu juga punya yang namanya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi harus sehat jasmani dan rohaninya. Jangan sampai di antara kedua belah pihak ini ada yang tidak sehat. Ya. Kemudian adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Nah, terkadang memang ada beberapa kasus, ya, ada perjanjian kerja. Kemudian ada yang namanya buruhnya atau pekerjanya, kemudian ada perusahaan. Nah, itu normal di awal-awal. Namun setelah kesepakatan ditandatangani, pekerjaan yang dinanti-nantikan oleh buruh atau pekerja ternyata tidak terrealisasi. Hal ini karena memang pekerjaan yang dijanjikan itu sebenarnya tidak ada. Hanya akal-akalan dari pihak perusahaan. Bisa saja nanti justru pekerjaan yang dijanjikan itu mungkin bisa saja modelnya lain. Ya. Nah, karena itu harus ada yang namanya pekerjaan yang benar-benar dijanjikan atau disepakati bersama. Kemudian pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ya, kalau di perusahaan itu kan sudah ada aturannya, sudah memenuhi semua ketentuan. Nah, kalau kita lihat kemarin ya syarat-syarat ketika perusahaan diajukan izinnya, ya, jangan sampai nama perusahaan itu melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, ini juga ini diuraikan lagi, diturunkan lagi ketika pengusaha dan hal ini perusahaan dengan pekerja melakukan kesepakatan. Jangan sampai melanggar ini. Ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, kemudian masih masalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang sudah disepakati antara kedua belah pihak ini bisa saja berakhir ya dengan ketentuan misalnya pekerjanya meninggal dunia, otomatis perjanjian tadi tidak mungkin lagi ya diminta atau salah satu pihak akan menuntut. Kemudian berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Bisa saja di perjanjian kerja itu antara pekerja dan pengusaha sudah sepakat ada kontrak kerja misalnya 1 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Atau bisa juga adanya putusan pengadilan ataupun putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atau misalnya adanya keadaan maupun kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja itu tentunya kan diuraikan ya, lebih spesifik. Nah, nanti
Itu yang akan menjadi dasar dari perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian ada peraturan perusahaan, ada perjanjian kerjasama bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, tentunya kalau hubungan kerja ini dilakukan secara sepihak, misalnya pekerja yang melakukannya, mengajukan diri untuk resign. Nah, tentunya juga ada ketentuannya. Apakah misalnya dia harus dalam kurun waktu tertentu memenuhi perjanjian kerja atau sebagainya. Nah, biasanya kalau kita, misalnya ada pekerja yang resign. Nah, di perusahaan kan ada yang namanya pembayaran upah, pesangon. Ya. Tapi ketika yang mengundurkan diri ini adalah pekerja itu sendiri, tentunya pesangon ini tidak akan dibayarkan oleh perusahaan. Berbeda caranya, berbeda ceritanya ketika perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak. Nah, tentunya pekerja atau buruh atau apapun istilahnya nanti akan mendapatkan pesangon. Pesangon ini harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan diuraikan lagi ya, diturunkan lagi di ke peraturan perusahaan dan sudah juga dicantumkan ketika ada kontrak antara pengusaha dengan pekerja. Nah, jadi tadi ya harus ada memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak ini harus memastikan semua unsur yang dijanjikan harus terpenuhi. Nah, kemudian dalam perjanjian kerja juga, kontrak kerja atau apapun istilahnya, tentunya harus dijelaskan waktu kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau ada misalnya aktivitas di luar dari waktu yang sudah disepakati, tentunya perusahaan wajib membayar uang lembur. Kemudian pekerja juga berhak menolak ketika perusahaan meminta pekerja tersebut untuk menambahkan waktu kerjanya. Jadi di sini ada konsekuensi ketika waktu kerja itu bertambah. Ada pembayaran lembur ataupun pekerja bisa menolaknya. Nah, itu salah satunya. Nah, misalnya di sini sudah diuraikan ya, ada 7 jam dalam 1 hari, kemudian 40 jam dalam 1 minggu, dan sebagainya. Ini semua harus diuraikan di kontrak kerja. Berikutnya, ketika ada hal-hal tertentu ya, yang mungkin di luar dari kemampuan pekerja, pengusaha juga dilarang melakukan PHK, meskipun tadi ya, sudah dijelaskan dalam kesepakatan kerja, kontrak kerja bahwa pekerja wajib bekerja misalnya 5 hari dalam seminggu, 7 jam dalam sehari. Namun ada ketentuan juga bila ya unsur-unsur di bawah ini misalnya terjadi, dilarang juga melakukan PHK. Misalnya contoh, pekerja berhalangan masuk karena sakit. Nah, perusahaan tidak boleh melakukan PHK. Bahkan berbulan-bulan sekalipun, tentunya harus ada keterangan dokter. Nah, selama dia tidak melakukan kewajibannya sebagai pekerja, dalam hal ini masuk kantor atau bekerja, perusahaan wajib membayar upah atau gaji dari pekerja tersebut. Kemudian, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara. Misalnya membela negara atau ada acara yang mungkin negara membutuhkan tenaga dari pekerja tersebut, keahlian dan sebagainya,
Nah, perusahaan juga tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja. Kemudian di perusahaan kan ada beragam kepercayaan. Nah, ketika pekerjanya itu melakukan aktivitas ibadah atau perayaan hari keagamaan tertentu, nah mereka diizinkan untuk tidak melakukan pekerjaan. Kemudian apabila pekerja atau buruh ini menikah, perusahaan juga tidak boleh mem-PHK mereka. Kemudian bila misalnya pekerjanya adalah perempuan dan sedang hamil, ya, perusahaan juga tidak boleh mem-PHK pekerjanya. Kemudian pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Nah ini beragam ya, dalam perusahaan itu banyak ketentuannya. Secara umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa tidak boleh perusahaan itu memecat atau mem-PHK karyawannya bila ada temuan atau didapatkan misalnya ada suami istri bekerja dalam suatu kantor. Nah, perusahaan tidak boleh mem-PHK mereka. Kecuali kalau sebelumnya di perjanjian atau kontrak kerja sudah disebutkan dengan jelas dan sudah diketahui juga oleh pekerja bahwa kalau nanti ada temuan, ya, suami istri misalnya bekerja di suatu instansi harus mengundurkan diri. Nah, itu ada pengecualiannya. Kemudian pekerja juga tidak boleh dipecat atau di PHK ketika mereka menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja atau buruh. Kalau kita lihat ya di pemberitaan di media, baik dia sifatnya mainstream ataupun media online, terkadang di hari buruh khususnya banyak pekerja yang turun di jalan, jadi aktivis buruh. Nah, perusahaan tidak boleh mem-PHK mereka karena itu adalah hak dari pekerja untuk menjadi pengurus atau menjadi anggota dalam perserikatan tertentu. Nah, kemudian bila misalnya ada pelanggaran di perusahaan, kemudian buruh tersebut melakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Nah, perusahaan dalam hal ini pengusaha, kemudian top level management tidak boleh memecat pekerja tersebut karena pekerja tersebut dinilai tidak loyal misalnya atau melaporkan atasannya. Nah, itu tidak boleh dipecat. Kalau misalnya perusahaan nekat melakukan PHK, nah perusahaan nanti bisa diminta tanggung jawabnya oleh pemerintah. Kemudian larangan yang lain, karena perbedaan paham misalnya, aliran politik, misalnya mendukung calon tertentu, kemudian dari suku ini, dari jenis kelamin ini, golongan ini, dan sebagainya. Nah, perusahaan tidak boleh mem-PHK. Kemudian, misalnya ada kejadian di perusahaan tersebut yang membuat salah satu pekerjanya itu mengalami kecacatan bahkan seumur hidup atau saat kecelakaan kerja lah, perusahaan juga tidak boleh semena-mena melakukan PHK. Jangan karena alasannya pekerja tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya, akhirnya perusahaan nanti akan mem-PHK mereka. Nah, ini tidak boleh juga.
Kemudian tentunya meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa ada hak dan kewajiban pekerja dan semua pihak itu perlu menjalankannya secara adil, secara bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya terkadang di lapangan itu kan berbeda di atas kertas. Di sana mungkin terjadi perselisihan, misalnya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, bahkan perselisihan PHK tadi ya yang barusan kita lihat tadi di atas, kemudian perselisihan pekerja dengan beberapa pihak di dalam perusahaan. Nah, tentunya ini ada mekanismenya, tidak boleh manajemen dari perusahaan tersebut semena-mena dalam melakukan suatu tindakan. Nah, dalam hal sengketa ini perlu ada mekanisme dalam penyelesaiannya. Ya. Di sini ada setidaknya dua pihak yang punya kepentingan ya. Ada pekerja, ada pengusaha. Kemudian ketika misalnya ada suatu konflik di dalam perusahaan tersebut, tentunya dilakukan secara kekeluargaan dulu di dalam perusahaan. Dicari solusi terbaik agar kedua belah pihak ini bisa menerimanya. Kalau ini tidak terwujud, ya perlu misalnya ada konsiliasi, perlu misalnya masuk ke pengadilan. Ya. Nah, dalam hal ini nanti ada pengadilan perdata. Kalau misalnya tidak selesai juga di sana, akhirnya kita atau pekerja itu bisa melakukannya di Mahkamah Agung. Kalau misalnya Mahkamah Agung juga menolak, ya, menolak keberatan dari pekerja ataupun pengusaha, nah nanti mereka bisa melakukan yang namanya arbitrase dengan cara peninjauan kembali di MA, PKMA. Kalau misalnya peninjauan kembali itu dikabulkan, nah tentunya nanti ada konsekuensinya. Kalau misalnya yang melakukan peninjauan kembali ini adalah pekerja, nah bagaimana perusahaan memenuhi tuntutan pekerja tersebut? Atau sebaliknya, kalau yang dikabulkan adalah permintaan dari pengusaha ataupun perusahaan, nah bagaimana ketentuan ataupun putusan yang sudah ditetapkan MA dan ini sudah final harus dilaksanakan oleh para pihak, tidak boleh lagi diabaikan karena ingat ini sudah final, tidak ada lagi lembaga lain yang memutuskan perselisihan ini. Tidak ada lagi lembaga lain yang bisa kita ajukan. Ya. Kalau misalnya perselisihan di bidang hukum, perselisihan di bidang misalnya ke hukum ketatanegaraan ya, termasuk hukum atau perselisihan misalnya di pemilihan umum yang tertingginya adalah di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, kalau konflik yang berhubungan dengan industri, nah yang tertingginya adalah di Mahkamah Agung. Nah, tentunya di sini juga perlu ya kita lebih mengetahui secara spesifik ya, kira-kira peran pemerintah ini apa saja ketika kita bicara hukum ketenaga kerjaan ini. Nah, di sini ada beberapa peran mereka. Ya, pertama menetapkan kebijakan. Nah, tentunya kebijakan ini harus mengakomodir kepentingan berbagai pihak, dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Kemudian memberikan pelayanan. Salah satu pelayanannya ketika misalnya para pihak merasa keberatan, nah pemerintah bisa turun tangan. Kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan misalnya hak-hak pekerja sudah dipenuhi atau tidak. Termasuk juga hak para pengusaha atau perusahaan. Kemudian melakukan penindakan.
terhadap pelanggaran. Nah, tentunya yang pelanggaran yang berhubungan dengan atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian peran pekerja atau serikat pekerja, dan ini adalah hak dari buruh atau pekerja atau apapun itu, ya, mereka tidak boleh dilarang untuk berserikat. Nah, di sini ada peran dari serikat pekerja ini. Pertama, menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Kemudian menyalurkan aspirasi secara demokratis. Demokratis di sini berarti melalui tahapan-tahapan tertentu yang bisa diterima secara pihak. Tidak ada kekerasan di sana. Kemudian mengembangkan keterampilan dan keahliannya, karena itu adalah kewajiban dari pekerja. Ikut memajukan perusahaan, ini sudah pasti. Kemudian memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Kemudian peran dari pengusaha ataupun perusahaan menciptakan kemitraan dengan pekerjanya, kemudian mengembangkan usaha agar bisa melayani konsumen secara maksimal, ya, agar juga nanti mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak, termasuk pekerjanya, kemudian memperluas lapangan kerja. Ini nanti ikut serta membantu pemerintah, ya, dalam mengurangi angka kemiskinan, kemudian meningkatkan pendapatan pemerintah juga dari sektor pajak, kemudian memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya. Nah, tentunya di sini harus berdasarkan prinsip terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Berkeadilan di sini artinya salah satunya, ya, upah yang diterima oleh pekerja itu harus sesuai dengan porsi masing-masing, harus sesuai dengan kontribusi dan kinerja dari pekerja di perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Saya kira sampai di sini, ya, pertemuan kita di sesi keempat.